Pada bagian ini kita sampai pada tahapan yang paling sulit, yaitu bagaimana kita melakukan transisi dari arsitektur masa sekarang menuju arsitektur masa mendatang. Kita perlu sekali membuat perencanaan perubahan itu dari arsitektur masa lalu, yaitu kondisi saat ini yang biasanya belum lengkap, belum sempurna, kemudian kita pindahkan ke bentuk arsitektur masa mendatang, katakan untuk 2-3 tahun mendatang, dengan perubahan yang cukup signifikan. Perencanaan ini cukup rumit dan itu terkait dengan kemampuan arsitekturnya untuk memadukan unsur-unsur teknologi dan juga unsur-unsur organisasi dan juga unsur-unsur budaya yang telah dijelaskan pada topik 2. Jadi, untuk bisa menguasai perencanaan pengembangan transisi ini, seorang arsitek teknologi informasi perlu melengkapi pengetahuannya dengan banyak hal, seperti yang tadi sudah saya katakan. Jadi, transisi dari enterprise architecture masa kini menuju masa depan adalah suatu kegiatan yang selalu berkelanjutan, tidak berhenti untuk di satu titik. Perubahan ini mungkin bisa dilakukan 6 bulan atau 12 bulan sekali. Dan jangka waktu antara perubahan dari arsitektur masa kini ke arsitektur masa depan biasanya dibutuhkan 3 tahun. Tetapi apabila seorang arsitekturnya punya pengalaman, bisa saja dia melakukannya sampai 7 atau 10 tahun sekalian. Baik. Kalau kita melihat dari gambar ini, sebetulnya terlihat sederhana. Hanya satu tanda panah, tapi ternyata berisi banyak sekali kerumitan. Kerumitannya bisa saya jelaskan dengan analogi kalau kita membangun sebuah rumah. Misalkan saudara mempunyai rumah tipe 60 dan luas tanahnya 160. Anda masih keluarga muda, seorang suami istri dengan mungkin 1 anak. Tentunya ada pembantu rumah tangga. Jadi ukuran rumah 60 meter persegi itu mencukupi untuk kebutuhan Anda. Tetapi 5 atau 6 tahun kemudian keluarga Anda berkembang, mungkin bertambah menjadi 2 atau 3 anak, dan Anda membutuhkan ruangan rumah yang lebih. Yang dulunya kamar tidur hanya 2, mungkin Anda ingin tambah menjadi 4, karena tanah juga masih luas. Kemudian kamar mandi dari 1
ditambah mungkin 2 atau 3, dan seterusnya. Perkembangan ini menyebabkan kita harus berpikir keras. Apakah kita membangun rumah itu ke atas dengan membuat tingkat atau melebar? Jadi ada dua pilihan. Hal ini akan menyebabkan kita berhati-hati karena hal itu akan menyangkut biaya dan juga luas tanah yang akan dipakai oleh rumah yang diperlebar ke samping ketimbang ke atas. Kemudian perbedaan yang mencolok pada saat kita membandingkan rumah dengan sebuah perusahaan adalah begini. Apabila kita mempunyai rumah, kita bisa pindah dulu ke rumah lain, sementara rumah itu kita bangun. Kita melakukan modifikasi dengan model yang kita inginkan. Tetapi kalau itu perusahaan, tidak mungkin kita memindahkan kita sendiri, perusahaan kita ke tempat yang lain, sementara perusahaan itu kita bangun. Kita harus ada di dalam rumah itu atau di dalam perusahaan itu untuk membangunnya bersama-sama. Anda bisa bayangkan repotnya kalau kita ada di dalam rumah yang sedang dibangun. Apalagi kalau kondisi hujan, sudah berdebu, licin, dan kurang sehat. Nah, kira-kira begitu gambarannya bagaimana perencanaan transisi dari sebuah enterprise dari arsitektur yang lama menuju arsitektur masa depan. Tetapi jangan khawatir, dengan banyaknya Anda berlatih dan juga dibimbing beberapa orang-orang yang lebih senior punya pengalaman, hal ini akan mudah diatasi. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.